tidak dapat bergerak. Fluida tersebut hanya dapat ditentukan ketika suatu tempat dan cairan tersebut dalam keadaan diam. Parameter dari suatu fluida statis tersebut adalah ketika massa jenisnya, permukaan tegangan, kapasitas, kemudian vokalitas. Fluida dinamis merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain menempati ruangan, memiliki gaya dorong, memiliki kecepatan aliran, dan memiliki koefisien kekentalan zat. Contoh fluida statis adalah ketika air dalam gelas tidak bergerak atau ketika minyak dalam botol tetap diam. Pada kondisi ini, fluida cairan berada dalam keadaan statis yang artinya tidak bergerak atau tidak mengalir, atau juga tidak mengalami perubahan bentuk secara nyata. Contoh fluida dinamis misalnya terdapat pada sayap pesawat terbang. Sayap pesawat dapat terbang karena adanya gaya angkat ke atas. Namun karena adanya aliran fluida di sayap pesawat terbang yang memenuhi hukum Bernoulli, gaya angkat pesawat menjadi terpengaruh. Ini adalah contoh alat praktikum fluida statis, yaitu air mineral dalam botol. Bisa dilihat dalam botol ini, dalam fluida statis, fluida tidak dapat mengalir ataupun berpindah tempat dan tidak menimbulkan pergeseran. Namun, bukan berarti molekul-molekul dalam fluida tersebut diam dan tidak menimbulkan gaya apa-apa. Molekul-molekul dalam fluida statis tetaplah bergerak. Namun, dalam kecepatan yang tetap dan tidak mengalami percepatan, mereka juga menghasilkan tekanan dan juga gaya. Sekian, terima kasih. Aku akan kasih contoh praktikum fluida statis. Nah ini dia, itu adalah lilin. Ini taruh di atas piring, lalu akan ditutup oleh gelas. Nah kita tuh akan menggunakan air itu ke dalam gelas. Akan lihat yang terjadi. Bisa dilihat airnya itu masuk ke dalam gelas. Kita bisa ngambil logamnya ini tuh kering tuh tanpa basah. Bukan hanya manusia yang membutuhkan oksigen untuk bernapas, tapi api juga. Api akan terus menyala selama ada oksigen di udara. Bila api yang ada pada lilin ditutup dengan gelas, oksigen di dalamnya akan habis dan lilin pun mati. Seperti pada praktek ini, lilinnya mati karena tidak ada oksigen. Lalu, lilin yang ada di piring ini memiliki tambahan persoalan yang berbeda. Pada proses pembakaran, molekul oksigen yang menghilang akan menyebabkan tekanan udara dalam gelas jadi lebih kecil dibandingkan di luar gelas. Perpindahan air ini sesuai dengan hukum Boyle yang menyebutkan bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi ketika volume oksigen habis di dalam gelas, tekanan udara akan semakin mengecil. Tekanan dari luar pun masuk ke dalam gelas dan menyebabkan air yang di sekitar gelas ikut terhisap masuk. Dari itu teman-teman melihat air berwarna itu berpindah tempat secara perlahan ke dalam gelas. Gak ada air ya guys, ada air. Gak ada air, airnya berasal. Masuk dalam gelas tuh. Sambil logam juga basah. Ini adalah alat praktikum fluida dinamis. Kita sudah melubangi 2 botol, tapi yang itu gak berhasil karena bengkok. Kita akan buka statiknya. Tuh, 2, 3. Terlihat yang titik pertama yang di bawah lebih jauh jangkauannya karena tekanan itu lebih besar, karena tekanan penampungan lebih besar dasar botolnya. Sedangkan yang ini kecil tekanannya.